Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian ajukan. Yang kemarin itu udah saya kumpulkan. Nah, ini saya bahas, mungkin nggak semuanya saya masukkan pertanyaan di sini karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang sama, terutama tentang kias dan ijma. Kebanyakan kalian bertanya tentang pengertian kias atau perbedaan kias dan ijma, kemudian macam-macam ijma dan kias. Oke, yang pertama ini ada yang bertanya tentang mukhtalaf, tidak disepakati atau masih diperselisihkan karena apa ya Bu? Karena tidak sesuai dengan ajaran Islam atau gimana ya Bu? Jadi mukhtalaf ini kan sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Ini diperselisihkannya karena ada beberapa ulama yang setuju, tapi ada juga beberapa yang tidak setuju. Kecuali kalau misalnya yang mutafak. Kalau mutafak itu semua disetujuin. Semua para ulama, baik imam madhab, itu semua setuju memakai yang mutafak. Tapi kalau yang mukhtalaf, itu ada yang setuju dan tidak setuju. Itu udah saya bahas juga di materi tentang sumber hukum yang mukhtalaf ya. Kemudian ada juga yang bertanya tentang sebenarnya mutafak atau mutafakun alaih itu sama atau beda arti sih Bu. Terus ada juga yang bertanya tentang mutafak dan mutafak alaih itu sama atau bedanya, itu sama sih. Ada dua orang yang bertanya tentang ini. Kalau mutafak artinya itu disepakati, jadi ada sumber hukum yang disepakati. Tapi kalau mutafakun alaih itu istilah ilmu hadis. Jadi kalau di ilmu hadis ada namanya mutafak alaih. Nah, itu artinya mutafak sendiri artinya disepakati, alaih itu atasnya. Jadi sesuatu yang disepakati. Nah, mutafak alaih itu sebutan untuk hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Maka disebut juga dengan mutafakun alaih gitu. Pertanyaan selanjutnya, ini ada beberapa yang bertanya tentang pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Nah, itu bukan hanya satu orang, tapi ada beberapa yang bertanya seperti itu. Mungkin ini semuanya juga udah banyak yang tahu ya, tapi mungkin ada yang masih belum paham. Sebenarnya simpel aja. Al-Quran ketika menetapkan suatu hukum, ketika kita menjalankan kehidupan sehari-hari, itu kan semua bersumber dalam Al-Quran. Contoh kecilnya, perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, haji, itu kan semua dari Al-Quran, bersumber dari Al-Quran. Dari Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakat, itu udah perintah sholat, zakat. Wa atimul haji wal umroh, itu tentang haji dan umroh. Kemudian yas'alunaka 'anil khomri wal maisir, itu tentang haram minum khamar. Kemudian wala taqrabuz zina, nggak boleh berbuat zina. Kan itu simpel aja sih, semuanya ada di Al-Quran. Nah, kecuali nanti pembahasannya, ada perintah tentang sholat, tentang zakat, tapi bacaan sholatnya kayak apa, di Al-Quran nggak ada, baru itu ngelihatnya dari hadis. Kemudian ada perintah zakat, tapi zakat yang harus kita keluarkan berapa, zakat mal yang harus dikeluarkan berapa, itu berarti kalau nggak di Al-Quran berarti ada dijelaskan di hadis gitu ya. Kemudian ada yang bertanya tentang sumber suatu hukum terdapat pada Al-Quran dan qiyas dan saling bertentangan, maka kita harus mengambil sumber hukum dari mana gitu kan. Misalnya Al-Quran dan qiyas bertentangan gitu ya. Jadi kalau misalnya suatu hukum udah ada dalam Al-Quran, nggak perlu ada ijma dan qiyas karena semua udah terjawab dari Al-Quran. Nah, kecuali kalau memang nggak ada, di Al-Quran nggak ada, kemudian dicari di sunnah tadi, di sunnah nggak ada, baru ijma. Setelah ijma nggak ada, baru qiyas. Jadi qiyas itu urutannya nomor 4. Nah, kalau misalnya bertentangan ya jelas kita harus memakainya tentang dari Al-Quran itu, karena Al-Quran sumber utamanya. Jadi kalau misalnya udah ada suatu hukum, nah itu jawabannya dari Al-Quran, ya nggak perlu lagi ada kias gitu.
Selanjutnya, ini juga ada beberapa yang bertanya tentang tadrij. Katanya tadrij apa Bu? Saya nggak paham gitu. Untuk tadrij sendiri, tadrij itu adalah salah satu pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum, ya kan? Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum kan ada 3. Yang pertama ada mulkharaj, tidak memberatkan. Kemudian ada qilatu taklifi, meminimalisir beban. Nah, yang ketiga itu tadrij, yang artinya berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Jadi gini, ada dalam Al-Quran ketika menetapkan hukum pada saat itu hukumnya yang turun secara berangsur-angsur. Kan Al-Quran sendiri memang turunnya secara berangsur-angsur, nggak sekaligus. Nah, di situ ada hukum-hukumnya yang berangsur-angsur gitu. Contohnya, jadi yang pertama pada saat itu ada ayat yang turun tentang khomer, minum khomer, minuman keras dan berjudi. Ayatnya adalah yas'alunaka 'anil khomri wal maisir di surat Al-Baqarah ayat 219. Jadi dalam surat itu maka bertanyalah kepada Nabi Muhammad tentang khomer dan judi. Nah, kul fihima ithmu kabiru wa manafi'u linnasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Nah, dari ayat yang pertama yas'alunaka 'anil khamri wal maisir ini, dari ayatnya menjelaskan di situ belum ada pelarangan keras atau pengharaman tentang minum khomer. Tapi di situ dijelaskan di dalam keduanya antara khomer dan berjudi, dia ada manfaat tapi ada dosa yang besar, tapi lebih banyak dosanya gitu. Kemudian gak lama dari situ ada lagi ayat yang turun masih tentang khomer. Nah, ayatnya di surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Nah, jadi kalau ayat yang selanjutnya berarti dia nggak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Di sini juga belum ada pelarangan keras tentang khomer. Oh, berarti masih boleh minum khomer, asalkan kalau mau sholat jangan dalam keadaan mabuk gitu kan intinya. Nah, kemudian ada lagi ayat yang selanjutnya masih tentang khomer. Ayat ini di surat Al-Maidah ayat 90. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, terus kemudian berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi kalau dalam bahasa ilmu Qur'annya sendiri itu ada tentang istilah nasikh mansuh. Jadi ayat yang sebelumnya itu dibatalkan dengan ayat yang selanjutnya gitu. Jadi memang ada beberapa dalam ayat Quran yang seperti itu. Jadi kan karena memang Al-Quran sendiri itu ketika turun berangsur-angsur, kemudian ketika turunnya juga ada asbabun nuzulnya. Jadi memang ada yang bersifat nasikh dan mansuh. Ayat yang ini membatalkan ayat sebelumnya begitu. Gitu. Jadi tadrij itu artinya berangsur-angsur gitu ya. Selanjutnya ini ada yang bertanya tentang apakah ijma ada pada Nabi masih hidup. Jadi gini, ijma itu awalnya kenapa munculnya ijma adalah ketika umat muslim pada saat itu ada permasalahan baru, kemudian
hukumnya belum ada, dicari di Al-Quran nggak ada, kemudian di hadis nggak ada, kemudian para sahabat, para ulama ini melakukan ijma untuk menentukan suatu hukum peristiwa tersebut, gitu kan. Nah, ketika dulu Nabi masih ada atau enggak ijma ini. Jadi ketika ada permasalahan, masyarakat atau umat Islam ini langsung bertanya kepada Nabi Muhammad dan langsung mendapatkan jawaban. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah wafat, nah mereka bingung bertanya kepada siapa. Akhirnya diadakanlah ijma. Jadi sebenarnya ijma itu adanya setelah Nabi Muhammad wafat gitu. Kemudian yang kedua, ijma sama hadis sahih lebih utama yang mana, Bu? Ijma sama hadis sahih jelas lebih utama hadis sahih. Kalau misalnya udah ada di hadis, untuk apa adanya ijma? Kecuali hadisnya itu hadis palsu, itu baru yang nggak boleh. Kan memang ketika banyaknya aliran-aliran yang muncul, ini masih inget nggak yang saya pernah bahas tentang aliran muncul itu mulai dari setelah perang Siffin, kemudian nanti ada aliran baru yaitu nanti ada Syiah, Khawarij, kemudian ditambah aliran-aliran yang lain yang berkembang pada saat itu, pada masa Bani Abbasiyah itu lagi berkembang-berkembangnya. Nah, aliran-aliran yang muncul itu kemudian mereka membuat hadis palsu. Gunanya apa? Hadis palsu ini untuk memperkuat aliran yang dia buat. Oleh karena itu, ketika ada hadis palsu sama ijma, ya lebih diutamakan ijma karena hadisnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau hadisnya sahih sama ijma, lebih diutamakan hadis sahih. Yang ketiga, yang selanjutnya, ini arti kaidah istinbat. Istinbat sendiri itu diartikan adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum atau ahli fikih untuk mengungkapkan suatu dalil hukum untuk menjawab persoalan yang terjadi. Jadi kalau istinbat sendiri secara bahasa artinya mengeluarkan. Jadi bahasanya tuh bahasa gampangnya yaitu seorang ahli fikih atau ulama ini mengeluarkan suatu dalil hukum untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Jadi tujuan dari hukum istinbat sendiri adalah menetapkan sebuah hukum pada setiap perbuatan umat manusia, umat Islam, atau perkataan mukallaf dengan menggunakan kaidah-kaidah Islam yang berlaku gitu. Selanjutnya ini saya bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak masuk, paling banyak ditanyakan, itu materinya tentang ijma dan qiyas. Jadi ada yang masih belum paham pengertian dari ijma atau pengertian dari qiyas, kemudian perbedaan ijma dan qiyas, atau ada yang bertanya tentang contoh ijma, contoh qiyas. Terus ada yang bilang, saya bingung Bu, kalau misalnya cuma baca doang, kalau baca kayaknya nggak nyangkut, jadi pengennya tuh dijelasin apa sih maksud dari ijma dan qiyas. Jadi gini, ijma secara bahasa itu adalah sepakat. Nah, kemudian secara istilahnya bisa diartikan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum gitu. Jadi kalau ada yang tanya kemarin tuh, ijma itu kan kesepakatan Bu, kesepakatan apa? Yang disepakati itu apa? Jadi gini, ketika ada hukum, ketika ada satu peristiwa, kemudian dicari hukumnya, dicari dulu hukumnya dari Al-Quran, kemudian kalau di Al-Quran gak ada, dicari dalam hadis, di hadis gak ada, kemudian dicari di ijma ini kemudian para ulama ini sepakat untuk menentukan suatu hukum gitu. Jadi ini nggak bisa dikatakan ijma kalau para ulama ini nggak sepakat. Jadi kalau semua para ulama sepakat, baru itu bisa dijadikan sumber hukum begitu. Nah, yang kedua itu qiyas. Qiyas adalah
Secara bahasa itu artinya menggabungkan atau menyamakan. Jadi kalau kias yaitu menetapkan suatu hukum dan perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya tapi memiliki kesamaan dengan peristiwa yang udah ada dulu, tuh udah pernah ada peristiwanya, kemudian sama, hampir sama peristiwanya dengan yang sekarang. Berarti hukum peristiwa yang sekarang itu bisa dihukumi dengan peristiwa yang dulu karena ada kesamaan kejadian misalnya, atau kesamaan sebab, atau kesamaan dari manfaat, atau kesamaan dari bahayanya, atau dari berbagai aspek dengan perkara terdahulu itu. Akhirnya peristiwa yang sekarang itu bisa dihukumi sama dengan peristiwa yang dulu. Berbeda ya antara ijma sama kias. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, bu saya nggak bisa membedakan antara ijma dan kias. Ijma itu poinnya adalah kesepakatan para ulama. Kalau kias itu menyamakan hukum. Jadi hukum yang sekarang disamakan dengan hukum yang dulu. Gitu perbedaannya. Nah, contohnya dari ijma dulu. Ijma contohnya banyak banget. Jadi eh, dulu ijma itu kan memang para sahabat dan ulama. Tapi kalau ada juga yang bertanya apa ijma itu sekarang masih ada. Nah, kalau yang saya bilang sekarang tuh ada kan gini. Setiap negara juga ada namanya Majelis Ulama. Nah, Majelis Ulama kan di situ juga membahas tentang persoalan-persoalan di daerahnya. Nah, itu juga bisa dikategorikan dengan ijma para ulama yang sekarang. Contoh dari ijma yaitu contohnya gini. Dulu pada zamannya Nabi itu nggak ada yang namanya vaksin atau imunisasi karena dulu itu kedokteran itu belum berkembang. Nah, sekarang ada. Boleh nggak? Gitu kan? Di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Nah, kemudian dari hasil keputusan para ulama, para ijma ini, akhirnya disepakati imunisasi atau vaksin itu diperbolehkan, karena itu salah satu bentuk ikhtiar untuk menjaga kesehatan. Kemudian ada lagi, contohnya misalnya sekarang itu kan banyak orang yang menyambung rambut atau pakai wig, atau ada yang nyambung bulu mata lah, atau ada yang sulam alis, sulam bibir. Itu boleh apa enggak? Ya jelas ulama sepakat itu enggak boleh. Dulu kan enggak ada kan namanya nyambung rambut, zaman dulu enggak ada, zaman Nabi enggak ada. Nah, sekarang sepakat itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada lagi tentang sekarang kan udah banyak bank-bank konvensional gitu kan. Nah, dari bank itu kan ada bunga gitu. Terus kemudian minjem duit ada bunganya. Dari Majelis Ulama Indonesia sendiri kan itu udah menegaskan bahwa bunga bank itu sama aja dengan riba, hukumnya berarti haram. Dulu zaman Nabi nggak ada bank gitu. Tuh. Terus selanjutnya kias. Contoh kias itu juga banyak. Karena ada juga yang bertanya tentang, Bu, kias itu contohnya seperti apa di zaman sekarang ini? Kok kayaknya saya nggak pernah tahu hukum yang dikiaskan itu seperti apa, atau peristiwa yang dikiaskan itu apa contohnya gitu. Contohnya seperti kayak narkotika zaman Nabi Muhammad dulu nggak ada. Nah, kemudian sekarang ada. Itu dianalogikan atau disamakan hukumnya dengan Homer karena sama-sama memabukkan gitu kan. Terus kemudian juga menimbulkan bahaya kesehatan, terus menimbulkan kecanduan, ketergantungan, sama seperti Homer. Maka narkotika ini dihukumi dengan sama dengan Homer, yaitu diharamkan. Tuh. Untuk kias sendiri sebenarnya dalam menentukan hukum dengan kias itu macam-macamnya beda. Macam-macamnya banyak. Itu kan waktu kemarin saya
tulisin banyak tuh macam-macam kias, dilihat dari sebabnya atau bisa dilihat dari sifatnya, kemudian dilihat dari sebabnya juga gitu. Karena kemarin ada juga yang bertanya tentang kias itu nasnya itu apa, terus ilat itu apa, karena memang pembagian dari kias itu macam-macam ya. Ada kemarin tuh ada al-asl, itu aslinya. Terus ada lagi ilat itu sifat. Ada furu itu diartikan persoalan atau peristiwa baru. Terus ada juga hukmu, yaitu hukum. Jadi dalam menentukan suatu hukum dengan kias itu dilihat dari tadi ada kesamaan ilat atau ada kesamaan hukum atau kesamaan yang lainnya gitu. Jadi simpelnya seperti itu. Mungkin masih banyak yang bingung juga ya, tapi saya juga kalau ngejelasin begini juga kayak nggak leluasa gitu. Jadi yang bisa saya jelasin ya begini aja. Kalau misalnya kalau dijelasin di dalam kelas kan berbeda, itu lebih ngena, lebih enak gitu. Tapi kalau begini kan direkam doang juga bingung juga ngejelasinnya. Tapi kalau secara garis besar ijma dan kias itu seperti itu. Nanti selebihnya nanti saya jelasin lagi. Untuk contoh-contohnya itu banyak dari macam-macam kias. Kamu bisa baca juga di buku paket, itu kan banyak pembagian macam-macam kias itu apa, terus di situ di dalamnya juga udah ada contoh-contohnya itu seperti apa. Yang jelas kias itu sampai sekarang juga masih banyak dipakai gitu, cuman kita aja yang kadang nggak sadar. Sekarang gini deh, kalau belajar fikih itu kadang kita bingung, aduh fikih itu susah ya. Saya juga bilang fikih itu susah, tapi saya ngerasa saya tuh dulu itu udah banyak belajar tentang fikih, tapi mungkin yang saya pelajarin itu nggak pernah saya alamin atau nggak pernah saya amalin, ya kan? Karena misalnya dulu itu pernah bahas tentang mawaris, tentang pernikahan, hukum pernikahan atau yang lain-lain, tapi saya belum pernah ngerasain. Jadi dulu dapet ilmunya tapi nggak dipraktekin, ya lupa lagi gitu. Jadi kalau misalnya emang yang kita tahu ya udah yang memang sering kita praktekin. Contohnya kayak ya sholat, puasa, zakat, karena memang udah sering. Jadi kalau ditanya hukumnya apa ya kita udah tahu. Tapi untuk hal-hal tentang hal baru itu kan mungkin kita bingung sendiri, karena ya itu bisa jadi karena kitanya mungkin udah pernah belajar tapi lupa, atau emang bener-bener nggak tahu karena belum pernah ngalamin. Ya begitulah, karena banyak faktor. Yang jelas ini semua yang saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Mohon maaf kalau misalnya masih ada yang bingung atau masih ada yang sempat terlewat belum saya jawab, karena juga bingung karena saking banyaknya yang tanya ya. Nah, terakhir saya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.